Bagaimana Tommy dengan Tante Agus? Apakah dimulai saja atau menunggu lagi? Terserah saja, Neng. Saya siap. Oke. Kalau mau tunggu dulu, boleh. Tinggal Tommy, gimana Tom? Udah, mulai aja kali ya? Iya, mulai saja sambil berjalan. Oke deh, kita mulai aja. Shalom teman-teman, selamat sore semuanya. Selamat bertemu kembali dalam ibadah PLK Pemuda secara virtual. Hari ini, ibadah kita hari ini akan dipimpin oleh Penatua Ibu Agus Palalo Takaolang dan pokok doa kita pada hari ini. Yang pertama, berdoa untuk regenerasi pemuda, untuk pemilihan pengurus baru pemuda, pendidikan dan pekerjaan pemuda, dan syukur ulang tahun kepada teman-teman pemuda yang berulang tahun selama minggu pertama dan kedua bulan Maret. Pemuda yang ulang tahun antara lain Mariana Margareta Rompa, Randy Donggala, Margareta Alasia, dan Jeremy Aldo Tatengki. Kita akan mulaikan ibadah kita pada hari ini. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, dalam beribadah, kita ucapkan bersama-sama untuk pemuda yang laki-laki. 1, 2, 3. Berkumpul bagi Tuhan, hai kaula muda, datanglah kepadanya dengan lagu-lagu pujian, dan pujilah dia dengan kidung segala zaman. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah yang mengukir sejarah hidup kita. Dengan jari tangannya, dialah pembela kita, penolong yang satu-satunya, pendamping yang terjamin. Bacakanlah untuknya beruntai sajak pilihan, dan gemakanlah musik kita yang terindah. Datanglah pada Tuhan, hai kaula muda, datanglah dengan sorak-sorai, lagu persaudaraan, dan gegap gempita. Datanglah pada Tuhan dengan hati yang penuh dan jiwa yang terbakar api keadilan, kasih sejati dan kesetiakawanan, sebab dialah matahari kebenaran, Tuhan keadilan, Allah kehidupan kita sekalian. Kita akan menyanyi bersama, mulia-mulia namanya.
tinggikan raja. Dia saja dan salam. Jadilah kiranya ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Orang-orang mudah menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna tersandung, tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Haleluya. Amin. Amin. Kembali kita masih memuji Tuhan, kita menyanyi lagu Memasuki Gerbangnya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersih, alaminya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkangku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersih, alaminya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Slide-nya lagi, Nom. Sebentar. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyi sambutan firman pelita bagi kasih. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
akhir jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman berita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman berita bagi kakiku, terang bagi jalan. Baik, saya berdoa ya. Ya, boleh. Rekan-rekan pemuda sekalian, kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, pada sore hari ini kembali kami Kau kumpulkan. Walaupun jarak terpisah Tuhan, tapi kami percaya ada kuasa-Mu yang bekerja lintas kami ya Tuhan. Dan biarlah kuasa itu bekerja terus. Dan pada saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukan buka telinga kami saja Tuhan, tetapi Engkau membuka telinga mata hati kami, supaya kami mendengar, mengerti akan firman-Mu, dan bukan hanya di situ, tapi kami bisa melaksanakan firman-Mu. Itu yang terpenting dalam kehidupan kami, khususnya pemuda-pemudi Gemis Bethlehem. Dan Bapa, kami berterima kasih untuk urapan kasih setia-Mu. Dalam nama Engkau Yesus, yang adalah juru selamat kami berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda, saya selalu tekankan kemarin pada saat saya jadi MC di KWP juga, saya minta semua kamera diaktifkan, tidak ditutup, ya. Kenapa? Ini adalah pertemuan, ya. Ini ibadah. Kita saling menyapa, mengenal, melihat kondisi rekan kita. Silakan rekan-rekan pemuda membuka semua kameranya yang tertutup, dan kalaupun bernyanyi, tolong juga mikrofonnya dinyalakan semua, karena kita berbicara ini bukan hanya mau mendengar, tapi kita juga menyanyikan lagu puji-pujian. Jadi nyanyinya nggak usah malu-malu. Saya yakin rekan-rekan pemuda semua suaranya bagus-bagus dibanding saya. Kalau saya bernapas saja pales gitu ya. Suara saya terdengar semua? Kira-kira? Terdengar jelas sekali. Jelas ya? Ya. Iya. Ella sudah, Iki sudah, Cynthia sudah, Dea bisa nyalakan kameranya sayang. Ya, Febe. Dea Patricia. Saya pakai satu laptop, satu ini, suaranya biar kelihatan siapa-siapa ini yang belum menyalakan. Gilang kelihatannya di sini ada. Dea sudah. Dea masih di tempat kerja ya? Siap. Oke. Gilang belum lah. Gimana? Kamera bisa dinyalakan lah? Ini perjumpaan kita dalam iman, bukan hanya perjumpaan seperti biasa. Oke. Terima kasih yang sudah menyalakan kameranya. Ya, nggak usah malu-malu, belum mandi nggak apa-apa, nggak ada yang tercium di sini. Ya, kita akan membuka kitab kita terambil dari Hakim-Hakim pasal 3. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Ya, kita sama-sama membaca ya. Jadi suaranya apa ya? Itu dibuka itu. Coba Kak Iki dinyalakan dulu itunya. Biar kita dengar juga suara Kak Iki, Kak Eo, Kak Ebe.
Ya, Ya, bagus. sama-sama ya. Pak Iki bisa dinyalakan dulu biar kita Sudah. dengar suara. Udah? Sudah, bagus, sudah. Oh ya, silakan. Mari. Lembaga kita memberi judul Samgar. Sudah dia. Sudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat, yang menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Israel. Puji Tuhan, amin. Satu tokoh pahlawan, salah satunya Samgar, ya, Samgar, ya. Saya juga belum pernah dengar ini sebenarnya. Di sekolah minggu mungkin kakak-kakak sudah pernah dengar. Tapi saya selama jadi guru sekolah minggu belum pernah dengar ini. Bahkan hanya dua singgungan, dua hal yang diungkapkan. Samgar ini pada nyanyian Deborah juga disebut, tapi nggak tenar-tenar banget. Tetapi bukan masalah tenar atau tidak, tetapi kita lihat tema hari ini adalah yang tak berarti dijadikan berarti, ya. Yang tak berarti dijadikan berarti. Rekan-rekan pemuda, sesuatu yang tak berarti itu biasanya kita sepelekan. Sesuatu yang tak berarti itu biasanya kita kesampingkan. Di rumah saja, kalau kita mencari barang yang tak berarti, udahlah ini udah usang, pinggirin. Tapi begitu hal yang kecil, tak berarti itu kita perlukan, kita kadang-kadang susah carinya. Ya, mungkin yang rekan-rekan pemuda mau taruh barang yang nggak begitu berarti, tapi begitu kita butuh suatu saat, kita agak susah. Nah, ini yang perlu disimak, yang tak berarti dijadikan berarti. Permasalahannya adalah yang tak berarti itu biasanya yang bagaimana gitu ya. Rekan-rekan pemuda sekalian, tak berarti bukan berarti dia tidak berarti. Ya. Hidup dalam Kristen dipilih, ingat harus kata-kata yang kita sering dengar, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Berarti otomatis di dalamnya ada satu hal yang istimewa dalam hidup kita, yang kadang-kadang kita sampai hari ini juga nggak tahu. Apa sih keistimewaan itu? Sampai segini tuanya kita juga nggak pernah tahu. Keistimewaannya apa? Ikut jadi Kristen, ya wes, Kristen aja gitu ya. Tapi padahal, kalau dari kata-kata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, berarti kita punya nilai plus yang lebih. Dia yang pilih. Yang pilih bukan orang sembarangan, yang pilih bukan jenderal atau siapa, tapi yang pilih adalah Kristus. Dalam hal ini, rekan-rekan pemuda, tanyakan itu dalam diri Anda, apa yang berarti dalam hidup saya, sampai kenapa pada saat ini saya biasa-biasa saja menjadi orang Kristen. Sampai saat ini saya belum menemukan jati diri saya seperti apa. Why? Kenapa saya jadi Kristen? Apa karena orang tua doang? Enggak. Ya. Kenapa saya terlahir jadi Kristen? Apa karena ibu bapak Kristen? No, tidak. Rekan-rekan pemuda sekalian, ada nilai plus yang lebih, ya, yang Tuhan inginkan. Kakak Andreas, tolong matikan. Ya. Jadi berpikir hari ini, mulai saat ini, ya, yang tak berarti ini dijadikan berarti. Oke, kalau hari ini sampai hari ini rekan-rekan pemuda belum menemukan sesuatu yang berarti dalam hidup rekan-rekan, tapi mulai saat ini kita belajar mencari apa sih keistimewaan kita. Kalau berarti kan dia punya keistimewaan tuh tersendiri yang nggak dimiliki oleh orang lain, ya. Ini yang harus ditekankan. Samgar seseorang, kalau lihat dari latar belakangnya, tongkat penghalau lembu, berarti dia seorang biasanya, seorang petani yang tiap hari pegang tongkat penghalau lembu. Ya, dia membajak sawah. Tetapi istimewanya adalah apa? Dia terpilih menjadi salah satu pahlawan Israel, ya. 600 orang banyaknya dia bisa tewaskan pada saat itu. Hebat benar. Sebuah tongkat bisa melenyapkan 600 ya orang. Kalau mau ditanya sekarang hari ini
600 orang. Sebentar ya. Kedengar di dapur. 600 orang ya. Itu bukan main-main. Kalau hari ini ada tongkatnya, mungkin sekarang tongkatnya dipublikasikan, hebat nih. Tongkat ajaib bisa 600 orang. Nah, rekan-rekan pemuda sekalian, seorang petani yang tiap hari pegang tongkat ya, untuk ngurusin lembu, untuk membajak sawah, dengan tongkatnya 600 orang. Itu keistimewaannya. Sanggar merupakan salah satu pahlawan Israel di zaman hakim-hakim, ya. Dia terpilih dari seseorang yang biasa saja, ya. Tetapi Allah membuat dia istimewa dan menjadikan dia berarti dalam kehidupan sejarah Israel. Tidak akan mungkin tercatat di sini kalau dia tidak masuk dalam hitungan sejarah Israel, ya. Nah, kita dalam hal ini sekarang, rekan-rekan pemuda, sampai saat ini Anda belum menemukan jati diri, sampai saat ini Anda belum menemukan mimpi-mimpi apa dalam hidup Anda, cita-cita yang bagaimana, Anda masih gambling ke sana kemari tanpa arah dan tujuan, maka tolonglah duduk sejenak, masuk dalam ruang, katakan apa keistimewaanmu yang tahu sebenarnya diri Anda sendiri. Ya. Katakan, Tuhan, buat yang tidak istimewa ini menjadi sebuah istimewa, karena aku memang terpilih ya, olehmu. Dan ingat, ya, kita harus ingat bahwa Pengkhotbah 9 ayat 10. Saya minta baca Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah 9 ayat 10. Ebe. Pengkhotbah 9 ayat 10 ya, Tan ya? Ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Ya. Segala sesuatu yang engkau jumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga. Artinya dalam hal ini memberikan sesuatu yang lebih baik. Ya. Jangan tunggu pekerjaan itu besok atau sekarang. Karena mungkin Anda akan menemukan siapa diri Anda di situ. Ya. Tidak usah berpikir mana mungkin, nggak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ya. Ingat, segala sesuatu yang ketemu, yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga. Haleluya. Nah, rekan-rekan pemuda hari ini, kadang-kadang kita berpikir, ngapain aku bekerja seperti ini? Tapi di situ kadang-kadang Allah temukan siapa diri kita. Piawainya kita di situ. Sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin ketika kita ingat mengikut sertakan dan semuanya kepada Allah. Dan libatkan Tuhan dalam segala perkara. Pada saatnya Tuhan pasti menunjukkan kebesaran kuasa-Nya atas kita. Ketika ketemukan sebuah pekerjaan yang kadang-kadang kita nggak tahu, masa pekerjaan seperti itu? Libatkan Tuhan di dalamnya. Rekan-rekan pemuda, umur 40 tahun, saya nggak tahu apakah saya menemukan jati diri saya. Saya mengajar di STM, jurusan semua yang umum, tiba-tiba sesuatu yang tidak mungkin datang ke dalam kehidupan saya. Ya. Saya membawa anak STM pada sebuah kegiatan di mana itu merupakan sebuah perlombaan se-Jakarta, pertama dari tingkat utara dulu, baru ke Jakarta, yaitu membawa mereka untuk perlombaan masak. Sebuah hal yang tidak mungkin. Anak STM biasa pegang oli dan
obeng, biasa pegang listrik, biasa pegang komputer, tetapi hari itu mereka piawai dalam memasak, mengalahkan sekolah-sekolah dengan jurusan memasak. Bukan saya yang pintar, pegang dapur juga tidak pernah. Tetapi kita berusaha sebaik mungkin dalam hal ini. Segala sesuatu yang ditemukan tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga. Libatkan Tuhan di dalamnya. Sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Anak-anakku semua, rekan-rekan pemuda yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sore ini kita diingatkan. Yang kecil bukan tidak berarti. Yang kecil dan tidak berarti bisa mungkin dijadikan berarti oleh Allah. Dalam hal ini, maka siapkan mental Anda. Terima apapun yang Allah inginkan, yang Allah rencanakan dalam hidup Anda. Kadang-kadang sesuatu yang tidak mungkin akan tampil menjadi hal yang mungkin. Sesuatu yang tidak Anda pikirkan menjadi mungkin di hadapan Allah. Sesuatu yang kadang-kadang tidak pernah terlintas dalam pemikiran, hari ini Anda piawai di dalamnya. Ya. Samgar, seseorang petani, bisa menjadi seorang pahlawan Israel. Kita yang hari ini lahir di abad 2001, kenapa kita tidak menggali itu? Anda terpilih. Ingat kata-kata yang saya katakan. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Berarti kita punya keistimewaan, dipilih oleh Dia. Ya. Dan kita punya hal yang bisa dilakukan lebih baik, dan lebih baik untuk kehidupan kita, orang di sekitar kita, dan terutama untuk Tuhan. Amin. Terima kasih Tante Agus untuk firman-Nya. Semoga dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kita, anak muda dalam menjalani kehidupan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Sementara persembahan berjalan, kita menyanyi lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila putus asa dan letih, dekat Tuhan satu-satunya. Kita akan masuk dalam doa syukur, doa syafaat, dan doa persembahan. Kami bacain lagi ya, Tan? Itunya, Tan? Pokok doanya. Pokok doa kita, regenerasi pemuda, pemilihan baru pengurus pemuda, pendidikan dan pekerjaan pemuda, syukur ulang tahun untuk pemuda yang berulang tahun, Dede Rompa, Randy Donggala, Eta Alasia, dan Jeremy Tatengki. Mungkin ada teman-teman yang ingin didoakan secara khusus.
Adakah teman-teman? Udah boleh yuk. Boleh, udah. Cukup. Apa Iki? Udah ya. Oh, udah cukup. Iya. Oke. Jodoh. Tante Agus, mic-nya belum nyala, Tante Agus. Mic-nya belum nyala. Belum dinyala ya? Ya, Iya. baik. Oke, Tante Agus, silakan. Tadi saya khotbah nyala nggak? Nyala, Nyala ya? nyala. Iya. Maaf. Oke, rekan-rekan pemuda, kita satu dalam hati kita satukan hati pikiran kita berdoa. Puji syukur kepadamu Allah yang terkasih, Allah yang kami sapa dan kenal dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur selalu senantiasa untuk pemeliharaan dan kasih setiamu. Di mana saat ini ada satu kesempatan lagi Engkau memberikan dalam kehidupan kami bertemu dalam dunia maya. Berpisah, tapi kami saling melihat, menyapa. Tuhan, semua ini dalam rancangan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Tuhan, kami melewatinya, dan itu semua adalah garis skenario yang Tuhan perkenankan boleh hadir dalam kehidupan kami semua. Bapak yang makasih, Tuhan Yesus yang baik. Dalam doa sahabat ini kami berdoa untuk program-program pemuda Gemis Bethlehem. Banyak hal yang akan kami pikirkan dan rencanakan dalam kehidupan pemuda-pemudi di sini, dalam program apapun yang mereka rencanakan untuk kehidupan ke depannya, bagaimana pemuda-pemuda Gemis Bethlehem membangun sebuah gereja yang baik, persekutuan yang baik. Tuhan, kami percayakan dalam tangan pengasihan. Kami percaya ketika sebuah program berjalan dan bergulir, tangan Tuhan selalu menyertai kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga mau melihat keberadaan pemuda-pemudi Gemis Bethlehem yang pada saat ini berjuang, bergumul untuk harapan dan cita-cita mereka ke depannya. Banyak hal yang mereka inginkan dan impikan. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika impian dan harapan itu kami sandarkan kepadamu, dan kami sekuat tenaga mengerjakan apapun yang menjadi hal untuk perencanaan ke depannya, kami percaya Tuhan tidak menutup mata. Tuhan mendengar apa yang mereka keluhkan. Tuhan mampu menjaga mereka, berjalan bersama mereka, apa yang mereka rencanakan dan impikan dalam kehidupan mereka hari ini dan ke depannya. Dan biarlah Tuhan, Kau juga mau melihat keberadaan pemudi Gemis Bethlehem dalam ungkapan syukur mereka atas ketambahan usia. Kami percaya sedetik usia yang kami dapatkan itu karena besar kasih setiamu. Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, kami percaya tangan Tuhan menyertai kami. Dan biarlah Tuhan, untuk satu pergumulan yang mereka dambakan dalam kehidupan pribadi mereka, untuk mereka yang ingin mencari jodoh, Tuhan, kami percaya di dalam-Mu, ada waktu yang tepat yang akan Tuhan perkenankan. Mereka akan bertemu pendamping hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memintanya, Engkau tidak tinggal diam. Tuhan Yesus, biarlah kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami juga dalam tangan pengasihan-Mu. Untuk pemerintahan kami yang sedang menghadapi persoalan besar, menghadapi COVID-19, Tuhan, jangan tinggalkan kami sebagai bangsa yang merdeka. Jangan tinggalkan kami sebagai bangsa yang tetap berpegang ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pimpin kami ya Tuhan Yesus, dan biarlah sempurnakan doa kami ini seperti Engkau yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dan ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni. Janganlah membawa kami cobaan, kami dari kebenaran jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Baik teman-teman, kita masuk dalam akhir ibadah. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita angkat pujian. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan, membawa hancur hati saat berseru. Jadikan seperti kerinduan, agar dunia tahu inti dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi, memberitakan kami berkat oleh Tante Agus, silakan. Marilah kita berdiri, rapatkan barisan. Sebentar. Marilah kita berdiri tegak, rapatkan barisan, satukan semangat, satukan asa, satukan langkah dan tekad dengan pasti, dan selalu ingat dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kerjamu, agar usahamu tidak sia-sia. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera Allah dan kasih Kristus yang agung menyertai kita kini, esok, dan selamanya. Amin. 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 Ibadah itu selesai. Terima kasih untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Tante Agus. Tante Agus, terima kasih Tommy Terima kasih dan tim teman-teman. multimedia. Terima kasih teman-teman. Jangan jemu-jemu. Maaf, saya cerewet, suruh nyalakan semua kameranya. Memang saya seperti itu. Anda nggak kangen apa satu dengan yang lainnya? Ya betul. Betul-betul kalau saya udah nggak iba khotbah. Kenapa? Takut belum tercium belum mandi kah? Ya, terima kasih. Biar suaranya lancar. Ya, foto dulu boleh? ya, pamit dulu. Ya. Tante Agus foto dulu. Tante Agus foto dulu ya. Foto dulu. Mana coba Dek? Mainkan Ya, Dek. bentar. Ayo senyum-senyum. Semuanya senyum. Coba yang belum dibuka Dea. Mana kameranya Dek? Oh, ya, buka dulu. Dia nggak nyalain kamera. Bilang. Ayo tambah terus. Ya begini Tan. Begininya. Hai Kak Gilang. Ayo semuanya senyum. Dea, mana Dea? Dea mana Dea? Belum. Ah. Dea. Ini dulu. Dia lagi sambil kerja ya. Sebentar guys. Mbak jangan senyum dulu, nanti gigi kering Mbak. Kelamaan. Sekali lagi. Oh udah. Satu kali lagi. Ya. Oke.
Oke. Terima kasih Tante Agus. teman-teman. Semuanya. Terima kasih. Dan jangan lupa ya Mungkin ibadah ada, pemuda minggu depan. ada pengumuman nggak dari Oh iya Neng, pengumuman dulu Neng. Ada kan Neng? Pengumuman untuk kita semua ibadah pemuda minggu depan seharusnya tanggal 27 ya, 27 Maret, tapi karena ada satu dan lain hal jadi dimajukan menjadi tanggal 20 ya teman-teman, hari Sabtu. Jangan jemu-jemu, tetap semangat terus walaupun seberapapun kita yang hadir, tapi lebih banyak pengurus ya, tapi tetap semangat ya. Semangat untuk Kakak Iki mungkin bisa diundang juga Kakak Iki. Kenapa? Teman-teman pemuda bisa diundang juga untuk ikut webinar minggu depan 27-nya. Nah, silakan. Hah? Kenapa? Mungkin teman-teman pemuda bisa diundang untuk ikut webinar remaja nantinya gitu. Oh iya, nanti diinfoin. Jadi tanggal 27 itu ada webinar remaja. Jadi kalau ada kakak-kakak yang mau ikut, bagus juga sih tentang bagaimana menangani apa sih? Lupa. pandemi. Rasa jenuh ya, rasa jenuh dalam pandemi. Mungkin nanti akan mempersiapkan kita kali ya sebagai menjadi orang tua begitu kan. Gitu. Parenting. Oh, mendidik. Iya, di zaman Parenting kan nggak juga Ban- harus Parenting. dengan anak juga, kalau ada keponakan, adik yang masih kecil kan juga bisa. Jadi Betul. bisa ikut teman-teman yang lain ya. Nanti diinfoin selanjutnya. Oke. Oke, terima makasih. teman-teman. Selamat bermalam minggu. Tetap Sore. sehat, jaga kesehatan. Lobby. Oke, God bless you, Tuhan berkati. Bless you. Dadah. Oke, Dadah. dadah. Thank you, Lobby. guys. Thank you. Kok ketawa Sama-sama. itu yang wajah hijau?